Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel kami yang akan selalu setia berbagi informasi seputar pertanian. Dalam video kali ini saya akan kembali sharing atau berbagi cara membuat pupuk organik cair yang super dahsyat sekali untuk merangsang pembungaan atau pembuahan tanaman kita. Dan yang perlu kita ketahui teman-teman, jika kita punya tanaman yang sudah memasuki masa generatif atau masa pembuahan, unsur hara yang paling dominan dibutuhkan tanaman kita itu adalah unsur hara fosfor atau fosfat, juga kalium dan kalsium. Jadi simak terus sampai selesai video ini apa saja bahan-bahan organik yang bisa kita gunakan sebagai perangsang pembungaan dan pembuahan ya teman-teman. Seperti biasa jangan lupa dukung dan support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan ini betul-betul bermanfaat untuk kita semua, khususnya para petani pemula ya teman-teman. Mari kita langsung ke cara pembuatan teman-teman. Yang perlu kita siapkan ini air kelapa ya teman-teman. Kalau kita beli kelapa untuk masak di dapur gitu ya teman-teman, airnya jangan dibuang, bisa kita manfaatkan ya teman-teman. Bisa kita tampung terlebih dahulu untuk kita manfaatkan pembuatan pupuk organik cair. Nah contohnya seperti ini teman-teman, ini jeligen kapasitasnya 4 liter dan ini air kelapanya 3 liter. Nah nanti kita akan buat pupuk organik cair. Kemudian bahan selanjutnya kita siapkan blender, dan ini ada kulit buah pisang ya teman-teman, kulit buah pisang yang sudah matang. Biasanya kalau kita makan pisang gitu ya teman-teman, kulitnya jangan dibuang, boleh disimpan gitu ya teman-teman, dikumpulkan kemudian dibuat pupuk organik cair untuk merangsang pembungaan tanaman kita ya teman-teman. Jadi unsur hara yang terkandung dalam kulit buah pisang ini yang paling dominan itu adalah fosfor atau fosfat. Jadi sangat bagus sekali untuk tanaman kita di masa pembuahan. Dan bahan selanjutnya ini ada telur ya teman-teman, 1 ekor. 1 butir teman-teman ya. Seperti ini, kita masukin telurnya yang 1 ekor ini ke dalam blender, dimasukin sama cangkangnya ya teman-teman. Nah ini ada tomat yang sudah matang ya teman-teman. Kenapa saya gunakan tomat? Karena tomat ini sumber unsur hara kalium ya teman-teman, yang sangat dibutuhkan sekali untuk tanaman kita di masa-masa pembungaan atau pembuahan seperti itu ya teman-teman. Kalau tidak ada tomat boleh menggunakan buah-buahan yang lain ya teman-teman. Kemudian kita masukkan air 1/2 liter, boleh air kelapa atau air biasa. Kemudian kita tutup blendernya dan kita blender sampai halus ya teman-teman. Cukup 1 menit atau 2 menit lah, yang penting halus gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk langkah selanjutnya kita siapkan wadah seperti ini dan kita tuangkan bahan-bahan yang sudah kita blender tadi ke dalam wadah seperti ini ya. Yang perlu kita ketahui teman-teman, nah ini air kelapa ini mengandung unsur hara kalium juga teman-teman. Jadi sangat baik sekali untuk kita buat pupuk organik cair untuk menyuplai kebutuhan tanaman kita di masa pembungaan seperti itu ya teman-teman. Nah untuk bahan selanjutnya kita siapkan ini molase atau tetes tebu ya teman-teman. Molasenya kita kasih 15 ml ya teman-teman, atau 2 sendok makan. Kalau tidak ada molase boleh menggunakan gula pasir. Kalau tidak ada gula pasir boleh menggunakan gula aren ya teman-teman. Kemudian kita campur-campur, diaduk-aduk seperti ini. Dan untuk starternya saya menggunakan IM4 ya teman-teman, atau bakteri pengurai ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak ada M4 boleh menggunakan MA11, M21 atau mikroorganisme lokal atau MOL yang biasa dibuat dari nasi basi. M4 nya kita kasih sama 15 ml ya teman-teman, atau 2 sendok makan. Kalau tidak ada juga teman-teman boleh menggunakan Yakult yang ada di warung-warung gitu ya. Kalau masih tidak punya juga boleh menggunakan tape ya teman-teman. Tape gitu ya, boleh juga teman-teman dijadikan bahan starter untuk pembuatan pupuk organik cair seperti ini ya. Kemudian kita masukkan ya teman-teman ke dalam jeligen yang sudah terisi sama air kelapa. Kapasitas jeligen ini yang perlu diingat lagi ya teman-teman, kapasitasnya ini jeligen 4 liter, air kelapanya 3 liter, dan bahan-bahan ini 1 liter. Jadi 4 liter pupuk organik cair nantinya ya teman-teman. Kemudian
untuk selanjutnya ditutup ya teman-teman. Nah seperti ini, jadi 4 liter ya teman-teman. Nah seperti ini 4 liter, kemudian kita tutup, ditambah plastik seperti ini ya teman-teman biar rapat, kemudian ditutup rapat seperti ini ya. Boleh juga dibuka teman-teman setiap hari ya, maksudnya sehari sekali dibuka gitu tutupnya, kemudian ditutup lagi rapat agar tidak meledak gitu ya teman-teman, karena nantinya ada penguapan dan biasanya nantinya gasnya itu kalau nggak dibuang bisa meledak gitu ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya dipermentasikan selama 14 hari, dan setelah 14 hari difermentasi baru kita aplikasikan ke tanaman. Oke teman-teman, untuk contoh aplikasinya, jadi 1 liter POC ini kita tambahkan air 4 liter atau 5 liter. Nah di dalam ember ini airnya 5 liter, kemudian POC nya 1 liter. Kita aduk-aduk seperti ini dan kita siramkan ke tanaman kita ya teman-teman. Untuk tanaman yang sudah besar seperti ini teman-teman, boleh dikasih 1-3 liter. Kalau lebih besar lagi teman-teman, boleh sampai 5 liter dikasihnya, disiramkan di sekitar perakaran seperti itu ya teman-teman. Kalau untuk tanaman-tanaman yang ada di dalam pot gitu ya teman-teman, mungkin biasanya di sekitaran rumah gitu ya, di dalam pot atau di polybag, dikasih 1 liter atau setengah liter ya teman-teman, tergantung besar polybagnya. Kalau polybagnya agak besar itu 1 liter, kalau polybagnya masih kecil itu setengah liter sudah cukup. Nah seperti ini biasanya 1 liter teman-teman ya. Kemudian kalau untuk tanaman-tanaman di lahan terbuka gitu ya teman-teman, tanaman-tanaman buah seperti alpukat seperti ini ya, yang di kebun, yang ada di kebun gitu, yang pohonnya sudah besar, itu bisa disesuaikan dengan pohonnya. Kalau pohonnya misalkan sekitaran umur 2 tahun atau 3 tahun, itu cukup dikasih 2 liter aja. Kalau pohonnya sudah besar, udah 5 tahun ke atas gitu ya kira-kira teman-teman, itu boleh dikasih sekitar 3-5 liter per pohon teman-teman ya. Untuk tanaman apa aja boleh teman-teman, untuk tanaman alpukat, tanaman durian, untuk tanaman hortikultura juga boleh. Jadi semua tanaman boleh disiramkan menggunakan pupuk organik cair seperti ini. Untuk tanaman cabai, tanaman hortikultura ya teman-teman, cabai, terong, tomat, dan lain-lain, tanaman sayur mayur, itu boleh diaplikasikan khusus di masa generatif atau masa pembungaan seperti itu ya teman-teman. Jadi yang perlu kita ingat, unsur hara yang paling dibutuhkan oleh tanaman kita di masa pembungaan itu adalah yang paling besar, paling banyak dibutuhkan adalah fosfat, kalium, dan kalsium. Unsur hara nitrogen sangat sedikit dibutuhkan oleh tanaman yang sudah berbuah seperti ini. Jika kita mengaplikasikan terlalu berlebihan unsur hara nitrogen, itu biasanya akan terjadi kerontokan pada bunga atau buah ya teman-teman. Seperti itu. Mudah-mudahan video-video ini ya bermanfaat untuk kita semua teman-teman, khususnya para petani pemula. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.